Jadi reservoir simulation untuk panas bumi juga ada. Reservoir modeling untuk panas bumi juga ada. Tujuannya untuk apa ya? Kembali lagi, sama kayak simulasi reservoir, kayak simulasi reservoir migas juga, untuk prediksi. Untuk kapasitasnya, terus kalau kalau hanya mengandalkan dari air hujan, cukup nggak airnya ya? Artinya panas bumi adalah energi yang terbarukan gitu ya. Artinya dia tidak akan habis karena airnya kan bisa bisa terisi kembali oleh air hujan gitu ya. Betul ya? Nah, apa hanya mengandalkan air hujan? Nah, itu bisa distudi itu. Ya, ya kalau memang cukup, kenapa di lapangan dalam sini juga ada air injeksi? Jadi di panas bumi, lapangan panas bumi juga banyak sumur injeksi. Ya, memang di samping water disposal ya. Jadi dari uap yang diproduksikan masuk ke turbin gitu ya. Turbin turbin akan mengenerate listrik. Itu kan lama-lama temperaturnya turun ya. Dia akan menjadi air biasa ya. Karena uap itu kan air dalam fase gas. Nah, kalau temperaturnya dingin, itu akan kembali menjadi liquid, menjadi air. Nah, air ini nggak boleh dibuang ke apa, ke perairan bebas, itu nggak boleh. Jadi memang harus ada water disposal. Jadi airnya itu dikembalikan ke dalam reservoir. Di samping sebagai water disposal, juga dia sebagai recharging, recharge dari waternya tadi. Apa efeknya recharging segala macam itu ya bisa dilakukan studi simulasi ini. Jadi simulasi reservoir panas bumi juga ada. Cuma ya tidak sama persis. Kalau di kalau di migas itu kan yang penting adalah pressure sama saturasi ya. Kalau 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 di kalau di apa di geothermal pressure itu nggak terlalu penting. Saturasi juga nggak ada itu istilah saturasi. Ya kalau di kalau di geothermal yang penting adalah temperatur justru. Temperatur dan ya Anda juga tahu di geothermal Anda udah ngambil kan ya. Oh, ada yang namanya entalpi. Itu yang penting ya. Jadi di geothermal juga itu yang menjadi fokus adalah panasnya. Karena yang digunakan adalah energi panas. Entalpinya yang digunakan untuk mengenerate listrik. Seperti itu. Nah, jadi siang ini kita sepintas, ya tidak akan terlalu dalam. Apa sih simulasi reservoir di panas bumi? Terus inisialisasinya seperti apa? History matchingnya kayak apa gitu? Apakah sama? Ya ternyata nanti saya pilih dia tidak sama dengan ini. Saya answer. Saya akan share. Sudah kelihatan PowerPoint saya? Sudah, Pak. Oke, simulasi reservoir panas bumi. Jadi kita hari ini ngobrolin tentang simulasi reservoir panas bumi. Apa sih bedanya dengan yang selama ini kita kita ajarin? Karena kita pelajari karena kan selama ini kita akhirnya migas ya, minyak dan gas bumi. Untuk panas bumi, ini kita bisa lihat bandingan reservoir migas dengan apa,
dengan panas bumi ya. Hmm. Jadi temperaturnya aja udah beda ya. Temperaturnya aja udah beda. Jadi geothermal tuh bisa 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 sampai di atas 350 derajat Celcius. Ya, gimana? Terus juga eh, ya kalau di migas itu 5.000 barrel per day aja udah wah kayak gede banget ya. Sementara kalau di geothermal 50.000 tuh masih biasa. Gitu ya. 50 barrel per day itu masih biasa. Harus apa? eh, Diameter juga kalau di migas itu ya paling 5 inch 7 inch gitu ya untuk interval produksinya. Kalau di geothermal itu bisa 12 in untuk string produksinya. Terus apa? Ya kalau di migas kenal dengan ada apa? Dikenal adanya decline rate ya. Kalau di geothermal relatively produksi itu konstan. Terus biasanya kalau di migas itu di batuan sedimen, kalau di geothermal itu adalah batuan vulkanik. Ya. Terus kalau di migas itu biasanya adalah struktural ataupun stratigrafik. Kalau di geothermal biasanya ya gitu ya. Gitu. Eh, Produknya sendiri kalau migas adalah eh, petroleum, ya kalau di geothermal ya panas heat yang dihasilkan. Yang mau ditanyakan sampai sini sebelum saya lanjut, itu sudah cukup jelas. Jadi ya oke, kalau nggak ada saya lanjut. Jadi yang jelas sebelum sebelum kita 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 membuat model simulasinya, ya itu harus bikin yang namanya konseptual model. Jadi kalau di sistem panas bumi itu ada istilah konseptual model. Jadi bagaimana model dari reservoir panas bumi yang ada di daerah itu. Jadi apa sumber airnya dari mana, terus apa sih namanya heat heat source-nya dari mana gitu ya. Terus manifestasi permukaannya seperti apa gitu ya. Karena kan untuk bisa membangun konseptual model ini itu banyak survei yang harus dilakukan. Ada survei apa? Ada survei geomeka, ge, ge- eh, ada survei geomekanik, ada seismogeochemistry, ada servo segala macam lah. Jadi dari manifestasi bumi yang ada, baik Fumaro ataupun hot spring ataupun apalah, gitu ya, bisa 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 diperkirakan berapa temperaturnya segala macam ya. Nah, itu dipelajari, dibuat model konseptualnya, kira-kira seperti ini gitu ya. Nah, nanti baru dibangun model simulasinya. Nah, ini yang membedakan antara model simulasi pada migas dengan model simulasi di panas bumi. Jadi kalau di migas itu yang kita lihat untuk inisialisasi adalah OIP sama OGIP. Kalau 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 geothermal kan nggak ada OGIP-nya ya, OIP. Apa yang dilihat dong? Jadi kalau di geothermal yang dilihat adalah distribusi pressure sama temperatur terhadap gas. Jadi model kita run 100 tahun, jadi dianggap di run 100 tahun itu udah mencapai kondisi apa natural state-nya gitu ya. Nah, kita bandingkan bagaimana distribusi
Terutama temperatur sih, pressure dan temperatur terhadap depth, dan dibandingkan dengan pressure dan temperatur versus depth antara hasil survei gitu ya, itu seperti apa, itu yang kita bandingin. Jadi P PT versus depth-nya antara model itu dibandingkan dengan P dan T versus depth dari hasil pengukuran. Jadi bukan bukan in place ya, karena kalau di geothermal nggak kenal in place. Kalau di migas kan ada hidrokarbon in place, baik 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 apa, oil ataupun gas. Jadi kalau di migas itu history matching-nya adalah IO, QW, dan IG versus time, juga PR versus time. Ya kalau di geothermal, ya dia tadi kan di depan udah dikatakan bahwa boleh dibilang nggak ada difference. Jadi I, I, apa steam-nya boleh dibilang konstan lah selama 30 tahun ya. Jadi ya nggak ada yang dimiliki untuk rate ya, karena geothermal itu bisa rate-nya bisa konstan selama 30 tahun lebih ya. Jadi yang di matching adalah distribusi pressure dan temperatur versus depth pada beberapa waktu sepanjang sejarah produksi. Jadi ada berdasarkan LHM-nya. Nanti kita juga ada gambarnya. Nah, ini simulator yang dipakai ada namanya TAF2, ini yang populer ya. Ini produk dari Berkeley, Lawrence Berkeley National Laboratory ya. Di mana TAF itu sendiri transport of unsaturated groundwater. Di Eclipse juga, di Selampesi juga ada namanya Eclipse geothermal, saya juga belum lihat, tapi katanya ada ya. Berdasarkan yang saya baca sih ada. Terus ada HeatX, ini dari Leidos. Nah, ini simulasinya kayak gini dia. Jadi yang garis ini adalah temperatur ini. Jadi ya modelnya seperti ini. Ini adalah distribusi temperatur nih. Ini ada kedalaman, dan yang warna-warni ini adalah temperatur kalau nggak salah. Ini modelingnya seperti ini. Ini ya temperatur kan, warna ini temperatur kan, lihat dari legendnya ini. Jadi ini adalah tentunya adalah heat source-nya, dan makin ke atas tentunya makin dingin. Jadi ini modelnya. Nah, ini tadi history matching-nya seperti ini gitu. Jadi hasil running-nya adalah yang garis penuh ya. Dan ini ada fungsi waktu ini biasanya. Oh enggak, ini dia beda TAF. Dia beda simulator. Itu TAF itu sama uh, simulator yang dia buat, dia bandingin ya dengan ini adalah ini dia dia pakai grid juga sama kayak kayak migas. Jadi dia pakai grid juga, cuma cuma ya kalau di migas kan yang dimasukin adalah porositas, permeabilitas segala macam ya. Kalau di sini ya batuannya juga dimasukin, batuannya apa kayak gitu ya. Ini satu, dua segala macam lah. Jadi perbedaannya adalah ya kalau ya fenomenanya memang memang yang diinginkan gitu ya. Kalau di migas yang dilihat kan eh, minyak dan gasnya. Kalau di geothermal ya heat, panas gitu ya. Dan itu pasti beda gitu ya. Seperti itu. Jadi eh, model reservoirnya juga agak beda kan ya. Karena kalau geothermal kan batas-batas reservoirnya juga nggak jelas kayak gitu. Kalau di migas kan ada apa? Ada konteks segala macam. Kalau di geothermal nggak jelas tuh apa, konteks fluidanya gitu nggak jelas. Karena ya memang 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 nggak ada bintang, di dalam itu cuma air.
Cuma apakah airnya itu dingin atau airnya itu udah terpanaskan sehingga dia masuk jadi fase uap, itu aja sih. Karena ya air, water, cuma water kan bisa dalam bentuk fase fase gas, uap kalau panas banget, atau fase liquid. Yang jelas nggak mungkin fase padat ya, nggak mungkin dalam geothermal itu ada es gitu ya, nggak mungkin. Nggak bisa, nggak bisa ini nggak bisa. Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini prinsipnya itu aja sih bedanya antara migas sama 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 geothermal. Ya, saya sendiri belum pernah mengerjakan simulasi reservoir geothermal secara langsung, tapi pernah lihat ya. Terus ya karena saya belum pernah mengerjakan secara langsung, megang pekerjaan geothermal saya belum. Nanyanya ke saya ya saya bilang lebih limit geothermal. Karena itu tadi eh, yang kita untuk mengejar matching, yang kita adjust adalah parameter-parameter bagaimana panas dari source itu merambat di dalam batuan sehingga distribusi temperatur versus depth, pressure versus depth-nya match. Nah, ya kalau saya terus terangnya saya nggak terlalu familiar dengan itu. Dan kalau mungkin kalau sekarang udah enak ya interface-nya. Kemudian waktu saya ngelihat orang ngerjain itu interface-nya masih belum ada, belum di develop, jadi masih manual. Mungkin kalau sekarang udah ada lah. Kayaknya sih udah ada dan yang membuat salah satunya adalah kawan saya juga. Jadi mungkin itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini sekedar sekedar pengetahuan aja sih sebenarnya. Apa sih bedanya di migas sama di geothermal itu aja. Jadi ya kita tidak perlu mendalami. Kalau mau mendalami ya silakan nanti Anda kalau terlibat setelah Anda bekerja di hmm, perusahaan panas bumi dan Anda sebagai reservoir engineer harus ngeran simulasi di geothermal. Ya, prinsipnya langkah-langkahnya hampir sama dengan migas, tapi tidak sama persis. Itu aja sih. Karena ya objeknya beda. Kalau di migas kan hidrokarbon ya, jelas. Alirannya itu jelas. Ya, bendanya yang ngalir itu jelas. Minyak atau gas. Tapi kalau di geothermal, itu yang ngalir adalah steam, uap. Jadi kita lebih ke bicara temperatur semua. Temperatur sih terutama, sama entalpinya. Karena entalpi inilah yang akan digunakan untuk memutar turbin dan menjerit menjadi listrik. Itu ya kira-kira ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kameranya nyalain dong. Kita foto-foto dulu. Berarti Pak, mau tanya Pak, Ya, ya, silakan. berarti di simulasi reservoir geothermal nih nggak bisa yang apa penerapan skenario-skenario gitu ya Pak? Oh, kalau skenario tetap bisa. Oh Ya masih bisa. skenario kan tetap bisa. Misalnya kan kalau kalau kita kita mau menempatkan apa, sumur injeksi harus di mana gitu. Oh iya Pak. Atau berapa laju injeksi yang optimum? Jangan-jangan injeksinya terlalu gede nanti eh, temperatur reservoirnya turun malah 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 ya kalau kalau injeksinya kegedean kan temperaturnya akan turun. Iya Pak. Sementara kalau kalau ngandelin recharge dari air hujan misalnya, ya media untuk media untuk me, mengenerate listriknya kan nggak ada, steamnya nggak ada, kayak gitu mas. Berarti injeksi water bisa ya Pak? Gitu-gitu. Ya memang salah satu adalah water injection. Oh iya. Kalau kalau anda ke Kamojang itu ada sumur-sumur injeksi untuk membantu recharge. Oh iya Pak. Eh, ada juga reservoir kebetulan kalau di kita itu kan kebanyakan
eee, apa, sumber panas sistem panas buminya adalah sistem hidrotermal. Jadi ada batuan panas, lalu ada air ya, ada air ya, dan air ini akan terpanaskan menjadi steam, menjadi uap. Nah, ada juga kalau kita memang tidak punya hidrotermal, itu ada batuan yang panas, tapi nggak ada air. Itu gimana? Ada injeksi ya, Pak? Tapi nggak pakai air Mas injeksinya, pakai CO2. Jadi ada metode gitu. Jadi untuk mengekstrak panasnya itu, dia tidak pakai water, tapi pakai CO2. Yaitu itu itu bagiannya orang geothermal lah. Jadi kalau Anda mau nanya gitu ya, nanti kalau Anda kuliah geothermal itu, untuk sistem yang bukan hidrotermal, itu gimana cara cara mengekstraknya? Ya, dengan kalau dosennya tahu, harusnya tahu sih. Jadi ada geothermal yang bukan sistem hidrotermal. Jadi dia punya punya heat source, bukan panas, tapi dia boleh dibilang tidak ada airnya. Nah, itu untuk mengekstrak panasnya itu dengan menginjeksikan CO2. Jadi CO2-nya akan terpanaskan. Nah, panasnya ini yang akan dibawa ke permukaan, menggerakkan turbin. Nanti CO2-nya akan turun temperaturnya, diinjeksiin lagi ke dalam. Kayak gitu. Yap. Ini. Jadi yang nggak pakai air juga ada. Emang tapi sistemnya beda ya. Yang bukan hidrotermal. Kalau di Indonesia kebetulan sistemnya di hidrotermal. Jadi ada heat source dan ada air karena sistemnya adalah hidrotermal. Tapi yang non hidrotermal ya kita harus harus ada media untuk membawa panas. Dan biasanya kita injeksikan CO2. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya ada lagi? Mbak, lah nyalain kameranya, kita berfotoria dulu. Ayo cepet, kameranya dinyalakan. Yang nggak bisa ya sudah, apa. Ya, saya capture ya. Oke.